Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 8. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Nah, tapi jangan dipraktekkan ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian konflik, kemudian yang kedua, faktor penyebab konflik, yang ketiga, akibat konflik, dan yang keempat adalah cara mengatasi konflik. Nah, kita mulai. Apa sih itu konflik? Konflik menurut Robert M.Z. Awang adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan saja, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, konflik biasanya terjadi karena memperebutkan sesuatu hal, misalnya di bidang ekonomi. Nah, kemudian juga ada kekuasaan di bidang politik, dan juga ada sosial, dan juga karena budaya. Nah, kemudian, sedangkan menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, jadi konflik itu bisa secara halus, nah bisa juga dengan kekerasan. Itu menurut Kartono. Faktor-faktor penyebab konflik, nah yang pertama adalah karena perbedaan individu. Nah, kita tahu masing-masing individu, bahkan individu yang kembar pun pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang kemudian memicu adanya konflik. Nah, misalnya contoh kecil, ketika kamu dengan saudaramu atau dengan temanmu berebut mainan dan sebagainya. Nah, itu konflik yang terjadi karena perbedaan individu. Kemudian yang kedua, karena perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, ini adalah contoh konflik antar suku, yaitu ada suku Madura dan suku Dayak yang konflik secara berkepanjangan di tahun 2001, nah sampai banyak memakan korban. Nah, kenapa? Karena disebabkan karena latar belakang budaya yang berbeda. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah karena perbedaan kepentingan. Nah, misalnya baru-baru ini ada konflik antara pemerintah dengan kaum buruh. Nah, kenapa? Karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, contoh lain misalnya kepentingan itu misalnya begini. Adanya undang-undang Omnibus Law. Nah, yang itu ternyata ada kepentingan yang berbeda dari buruh dan juga dari pemerintah ataupun investor. Nah, maka menimbulkan konflik. Contoh lain itu misalnya konflik yang pernah terjadi pada saat pembangunan bandara di Kulon Progo. Nah, itu antar masyarakat yang tidak mau untuk meninggalkan tanahnya dan juga dengan pihak pembangun dan juga pemerintah. Nah, kenapa? Karena masyarakat tidak akan kehilangan pekerjaan, kemudian akan kehilangan rumah dan sebagainya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, jadi ada perbedaan kepentingan. Nah, sedangkan pemerintah ingin membangun di situ karena di situ memang cocok untuk bandara dan memang sangat dibutuhkan untuk membangun bandara di Yogyakarta. Kemudian yang keempat adalah konflik yang terjadi karena perubahan nilai yang cepat. Nah, misalnya sesuatu hal yang dilakukan dengan cepat tanpa sosialisasi terlebih dahulu, maka itu akan menimbulkan konflik. Contohnya misalnya ketika pemerintah
menganjurkan untuk memakai masker. Jika tidak memakai masker didenda. Nah, ketika tidak melalui proses sebelumnya ada sosialisasi dan sebagainya, maka itu akan terjadi konflik. Nah, maka yang dilakukan pemerintah itu yang pertama kan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, baru kemudian melakukan sanksi, memberlakukan sanksi dan denda. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat itu langsung memberlakukan sanksi dan denda tanpa adanya sosialisasi, nah maka itu akan pasti menimbulkan konflik. Nah, ini contoh konflik karena perubahan nilai yang cepat. Akibat-akibat konflik. Nah, yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Wah, kenapa konflik itu justru meningkatkan solidaritas? Nah, jadi solidaritas itu sesama anggota kelompok ya. Dalam suatu kelompok, ketika misalnya satu orang itu terjadi konflik dengan orang lain dalam kelompok yang berbeda, maka anggota kelompok yang satu itu tadi pasti akan solid. Bagaimana membantu kawannya untuk kemudian menyerang pihak lawan. Nah, jadi dalam satu kelompok itu jadi solid. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, contoh tadi itu juga bisa dipakai misalnya dari antar individu yang satu dengan individu pada kelompok lain, atau antar kelompok teknik dengan kelompok lain, itu menjadi retak hubungannya. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Nah, tentu saja konflik itu bisa menimbulkan kepribadian yang berubah pada individu tersebut. Nah, yang keempat ini jelas, rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa. Contohnya misalnya kemarin kericuhan atau konflik yang terjadi karena pengesahan undang-undang Omnibus Law. Nah, itu yang kemudian berakhir ricuh, rusaknya harta benda, rusaknya halte dan sebagainya. Kemudian konflik yang berakhir hilangnya nyawa, misalnya seperti tadi konflik antar suku, baik antar suku di Papua ataupun perang sampit yang terjadi beberapa tahun silam. Kemudian terjadinya akomodasi, dominasi, dan penaklukan. Nah, ini adalah akibat-akibat dari konflik. Oke, selanjutnya adalah cara mengatasi konflik. Nah, konflik dapat diatasi dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara menghindar. Nah, maksudnya begini, orang berusaha untuk menjauhi masalah yang menimbulkan konflik. Nah, jadi dia menjauh dari sesuatu hal yang bertentangan. Nah, itu dengan cara menghindar. Yang kedua, itu adalah dengan memaksakan kehendak. Nah, jadi dalam suatu konflik, seseorang tersebut ingin konflik itu terselesaikan dengan menang di pihaknya. Jadi pokoknya konflik itu bisa selesai dengan kemenangan yang ada pada pihaknya. Nah, jadi lawannya dipaksa untuk menyesuaikan kehendaknya, begitu. Itu cara mengatasi konflik yang kedua. Yang ketiga itu dengan menyesuaikan keinginan orang lain. Nah, ini berbeda dengan yang tadi memaksakan kehendak. Nah, kalau yang ini dia lebih damai. Dia ingin konflik ini segera berakhir, jadi dia yang menyesuaikan keinginan orang lain. Nah, mengorbankan tujuan pribadinya demi terselesaikannya konflik. Nah, berbeda dengan yang memaksakan kehendak tadi. Yang kemudian itu adalah dengan tawar-menawar. Nah, jadi adanya tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Nah, jadi dua-duanya ada yang semuanya mengorbankan sebagian dari tujuannya. Itu tawar-menawar. Nah, yang ketiga itu adalah dengan kolaborasi. Nah, pemecahan masalah atau pemecahan konflik ini terselesaikannya konflik dengan cara mencari apa sih masalahnya, kemudian
dicari cara mengatasinya dari masalah tersebut yang memuaskan dua belah pihak yang konflik. Nah, ini adalah kolaborasi. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, jadi materi konflik cukup singkat, tapi tidak perlu dipraktekkan. Oke, selanjutnya akan kita pelajari materi integrasi sosial. So, jangan sampai melewatkan video-video selanjutnya. Terima kasih, alhamdulillah. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.